Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa setelah sekian lama. Kamu sama saya nggak ketemu dari bulan Maret. Hari ini kita bisa bertatap muka seperti ini, meskipun lewat Zoom. Semoga semuanya sehat semua, terus hari ini siap untuk belajar. Oke, seperti yang sudah saya posting tadi malam, itu saya sudah memposting beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Kemudian kalian juga sudah mengerjakan yang penggolongan biaya. Kemudian kalian juga mengikuti step berikutnya, yaitu ini, melaksanakan pembelajaran lewat Zoom. Jadi akan saya share dulu untuk ini, screen-nya. Nah, share screen. Baik. Jadi kita akan belajar di semester ini. Kalau di tahun ajaran lalu saya memegang komputer akuntansi untuk kelas kalian. Tahun ini saya memegang untuk praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Dan di kelas 12 ini kita materinya manufaktur. Ini di video yang sudah kalian lihat, kemarin saya sudah menjelaskan mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan slide nomor 4 ini, penggolongan biaya. Ya kan? Yang di slide kemudian yang sudah kalian kerjakan tadi malam itu. Nah, yang jelas tujuan pembelajarannya kan agar kalian itu nanti bisa memahami kegiatan di perusahaan manufaktur itu apa saja. Terus kemudian bedanya apa? Coba kita lihat di sini. Kalau kita di kelas 1 dan kelas 2 itu sudah mempelajari tentang perusahaan jasa dan dagang. Di kelas 3 ini kita mempelajari perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu apa? Yaitu perusahaan yang kegiatan pokoknya adalah dia membeli bahan baku. Setelah membeli bahan bakunya itu diolah, setelah diolah baru dijual. Kalau di perusahaan dagang kan beli atau kulaan, berkulaan langsung dijual, ya kan? Beli terus habis itu langsung dijual lagi. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, beli, diproses, setelah diproses kemudian dijual, seperti itu. Jadi setelah diproses jadi produk jadi, baru dijual. Jadi ada proses produksinya. Nah, nanti yang dijual adalah produk jadi. Maka di perusahaan manufaktur, nanti kalian akan mengenal yang namanya persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi. Kemudian kalian juga akan mengenal yang namanya barang dalam proses atau BDP. Kalian akan mengenal akun baru yang namanya biaya overhead pabrik. Kalian akan mengenal yang namanya harga pokok produk. Kalau di perusahaan dagang kan hanya harga pokok penjualan. Nah, kalau di sini nanti ada namanya harga pokok produk. Seperti itu. Kemudian untuk penggolongan biaya kemarin sudah saya jelaskan detail di video yang sebelumnya. Kemudian di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansinya. Ini juga biaya primer dan konversi, ini juga bagian dari penggolongan biaya yang di sini. Jadi penggolongan biaya primer itu berarti biaya utama, biaya langsung itu bahan baku sama tenaga kerja. Yang konversi biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pencatatan biaya produksinya. Maka kenapa kemarin itu saya ngasih soal yang di materi di Google Classroom itu kan ada contoh ilustrasi soal. Nah, kita hari ini akan bahas itu. Sekarang, bagaimana pencatatan biaya produksi di perusahaan manufaktur? Di perusahaan manufaktur, pencatatan biaya produksinya terjadi saat biaya itu masuk dalam proses, mulai dari pembelian dulu, atau saat, kemudian saat
masuk dalam proses produksi. Misalnya di sini. Pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku. Di pencatatan biaya bahan baku di situ ya. Di pencatatan biaya bahan baku transaksinya di sini yang pertama ketika ada pembelian bahan baku. Saya slide show dulu. Nah, di sini pada saat pembelian bahan baku, maka pencatatannya adalah persediaan bahan bakunya bertambah, debit, persediaan bahan penolongnya bertambah, debit, kemudian utang kas, utang itu kalau dia pembeliannya itu secara kredit, kalau secara tunai maka kas yang berkurang. Kasnya berkurang atau utang yang bertambah. Kemudian pada saat bahan baku itu masuk dalam proses produksi atau dipakai dalam proses produksi, maka di sini ada akun baru yang sebelumnya belum kalian kenal, yaitu akun barang dalam proses. Ini maksudnya masuk ke dalam proses produksi, kemudian mengurangi persediaan bahan baku. Berikutnya, kalau pencatatan biaya tenaga kerja. Kalau pencatatan biaya tenaga kerja, maka di sini di dalam perusahaan manufaktur ada namanya biaya tenaga kerja langsung, artinya orang yang tukangnya ya, orang yang bikinnya. Kalau misalnya pabrik roti misalnya. Nah, berarti tenaga kerja langsung itu ya yang bikin roti itu, operator yang bikin rotinya. Sementara Pak mandornya itu kan nggak bikin dia. Pak mandornya kan cuma ngawasi. Nah, Pak mandornya itu dia menjadi biaya tenaga kerja tidak langsung. Dan biaya tenaga kerja tidak langsung ini nanti masuk ke dalam bagian dari biaya overhead pabrik. Nah, masuk ke pencatatan yang ketiga. Pencatatan yang ketiga adalah biaya produksi tak langsung, di situ ada debitnya BOP, kreditnya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pabrik, biaya yang berhubungan dengan proses produksi tapi secara tidak langsung. Nanti ketika pembebanan itu, pembebanannya kita catat BDP, kemudian kreditnya biaya overhead pabrik. Nah, berarti di dalam proses produksi tadi biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau biasa juga disebut dengan biaya tak langsung. Nah, kalau sudah masuk proses produksi, misalnya tadi biaya bahan baku yang masuknya 100.000, kemudian tenaga kerjanya misalnya 100.000, terus BOP-nya misalnya menghabiskan 50.000, berarti kan ada 250.000 yang masuk dalam proses produksi. Setelah diolah, itu ada yang sudah jadi, ada yang belum. Misalnya yang jadi itu kalau dinilai seharga 125.000. Jangan 125.000, misalnya 175.000. Berarti dari 250 tadi yang menjadi produk jadi itu 175.000, kemudian yang masih dalam proses, yang masih dalam bentuk adonan, kan roti kan kalau belum jadi kan berarti masih adonan kan. Nah, adonannya itu misalnya senilai 75. Jadi tadi masuknya 250 terdiri dari bahan baku tenaga kerja BOP 250.000, keluarnya adalah sudah jadi roti sebanyak 175.000, belum jadi roti masih adonan sebanyak 75.000. Jadi kan imbang antara yang masuk dan yang keluar seperti itu. Nah,
Untuk lebih jelas, coba kita lihat di ilustrasinya. Sebentar. Kita lihat di ilustrasinya. Kalian di Classroom sudah saya kasih contoh ini. Misalnya di sini. Nomor 1, contoh untuk pencatatan biaya bahan baku. Di sini, PT Asama, perusahaan manufaktur yang memproduksi barang X, transaksinya sebagai berikut. Di sini ada pembeliannya 500 kg bahan baku, terus kemudian ada pembelian bahan penolong 12 juta, terus kemudian ada pemakaian bahan bakunya 3.500. Nah, berarti di sini ketika membeli ya, ketika membeli di sini persediaan bahan bakunya 55 juta, itu berarti diperoleh dari 3.500 dikalikan 5.000 dikalikan 11.000 itu berarti 55 juta. Bahan penolongnya 12 juta. Kemudian karena ini ada syarat N, berarti kan belinya secara kredit 67 juta. Lah, saat pemakaian di sini ada pemakaian bahan baku, maka dicatatnya adalah barang dalam proses. Nanti disingkatnya BDP. Tadi BDP-nya kan ada 3. BDP bahan baku, BDP tenaga kerja, BDP BOP. Maka seringnya di sini biar nggak bingung ditulis BDP BBB. Di situ 38.500.000. Ini diperoleh dari 3.500 dikalikan 11.000. Jadinya 38.500.000. Itu jurnal yang terkait dengan pencatatan biaya bahan baku. Itu ada di buku kalian, di bab yang mengenai pencatatan itu ada. Kemudian yang berikutnya, di situ ada pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini gaji dan upah produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 25 juta. Berarti tadi kalau saya contohkan perusahaan roti, berarti di toko rotinya. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsungnya 10 juta. Maka di sini jurnalnya ada barang dalam proses BTK-nya 25 juta, gaji dan upahnya di situ adalah 25 juta. Kemudian biaya produksi tak langsungnya 10 juta, gaji dan upahnya adalah 10 juta. Ini nanti, ini saya tarik ke sini. Ya, masuk ke dalam biaya produksi tak langsung. Jadi yang menjadi BDP BTK-nya adalah ini sebesar 25 juta. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan biaya produksi tak langsung. Ini misalnya ada biaya-biayanya itu ada macam-macam biaya seperti ini, ada penerangan pabrik, perlengkapan, terus tenaga kerja tidak langsung. Nah, maka ini dijumlah itu debitnya biaya overhead pabrik, artinya itu biaya yang tidak langsung. Kemudian tadi pengeluarannya apa saja. Kalian lihat khusus untuk tenaga kerja tak langsung, di situ kan di sini debit. Nah, di sini akhirnya jadi kredit karena sudah digabung dengan biaya overhead pabrik. Nah, kemudian pada saat pemakaiannya sama seperti tadi, pokoknya saat masuk proses produksi itu adalah ininya debit, BDP-nya debit. Begitu. Berarti yang masuk dalam proses produksi, yang pertama ini BBB 38.500.000, yang kedua BTK 25 juta, yang ketiga BOP 27.500. Berarti kalau di total itu ada 91 juta. Ya kan? 91 juta. Dan barang yang masuk dalam proses produksi tadi di sini 3.500. Maka di sini
dibagi 3.500. Berarti setiap 1 unit produk yang dihasilkan, harga pokoknya adalah 26.000. Kalau nanti misalnya mau dijual, berarti harganya, kalau pengen untung, harganya harus lebih gede dari 26.000. Nah, sekarang setelah tadi tahu, ini ya, masuknya 3 bahan baku, BTK, dan BOP sebesar segini, berarti pada akhir periode kan tadi seperti saya katakan ada 2. Ada yang sudah jadi menjadi produk selesai, ada yang belum selesai, atau kalau tadi yang roti kan masih jadi adonan. Yang sudah selesai berarti kan 35.000 unit, ya kan? Dikali ini. Oh, yang ini pada akhir periode barang selesai diproses 2.500, belum selesai 1.000. Kan tadi yang masuk 3.500, sudah selesai 2.500, belum selesai 1.000. Nah, yang sudah selesai ini berarti 26.000 dikalikan dengan 2.500 ini, hasilnya 65 juta. Maka di sini persediaan produk selesai debit, barang dalam proses kredit. Kemudian di sini 1.000 produk dalam proses, persediaan produk dalam proses, 26.000 kreditnya barang dalam proses. Jadi rotine kuwi 25 juta. Kemudian ininya adonane kuwi nilainya 26 juta. Jadi kan tetap imbang. Begitu kira-kira untuk contoh ilustrasinya. Nah, kemudian berikutnya, nah di sini ini adalah proses produksinya. Tadi ada biaya tenaga kerja langsung, ada bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Diolah menjadi produk jadi. Begitu penjelasan dari saya, sedangkan di halaman 9, arus biaya, kemudian arus fisik barang, kemudian laporan biaya produksi, laporan laba rugi, pengumpulan biaya, ini sudah saya buatkan video. Nanti setelah ini akan saya kasih link video untuk penjelasan slide di bawahnya. Oke, itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuka mic-nya yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan saya ini. Kalaupun misalnya nanti kalian misalnya nanti kalian ada yang ingin ditanyakan terus belum mudeng, kalian bisa tanya lewat WA, bisa juga lewat pertanyaan yang di bawah kolom materi itu kan ada komentar. Bisa juga tanya lewat kolom komentar di Google Classroom, nanti saya jawab. Terus lewat WA juga bisa. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan menuju ke tugas kalian yang tadi malam. Ya, tadi pagi ya. Tadi pagi tugasnya kan ini, penggolongan biaya. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah mengumpulkan semua. Saya sharing dulu ininya. Screen share. Nah, kita lihat ya, kan ini ya, sudah saya nilai. Kita lihat hasil pekerjaannya. Nah, ini hasil pekerjaannya.
Saya download